Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, Novita Dwi Anggraini, NIM 230 40 190 140, akan menjelaskan tentang komponen dan desain kurikulum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan 3 pola desain kurikulum, yaitu Subject Centered Design, Learner Centered Design, dan Problem Centered Design. Subject Centered Design sudah dijelaskan oleh teman saya, kemudian saya akan melanjutkan, yaitu Learner Centered Design. Baiklah, desain yang kedua yaitu Learner Centered Design, yaitu desain yang berpusat pada pembelajar. Suatu desain kurikulum yang mengutamakan peran dari peserta didiknya. Ciri utama yang menjadi pembeda dari desain model Learner Centered Design dengan Subject Centered Design, yakni yang pertama, Learner Centered Design mengembangkan kurikulum dengan bertolak dari peserta didik, bukan dari isinya. Yang kedua, Learner Centered Design bersifat not pre-planned atau kurikulum yang tidak diorganisasikan sebelumnya atau direncanakan sebelumnya, tetapi dikembangkan bersama antara peserta didik dan pendidik. Organisasi kurikulum didasarkan pada masalah atau tema yang menarik fokus pendidik dan dibutuhkan peserta didik serta sekuennya disesuaikan dengan tingkat perkembangan mereka. Salah satu bentuk desain ini adalah desain activity atau experience design. Beberapa ciri khusus utama dari model desain ini yaitu yang pertama, struktur kurikulum dipilih berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik. Yang kedua, kurikulum disusun oleh para peserta didik dan peserta didik. Yang ketiga, menekankan prosedur pemecahan masalah. Berbeda dengan subject design yang lebih menekankan isi, activity design lebih memperhatikan proses. Kelebihan dari desain ini adalah 1. Motivasi belajar bersifat intrinsik. Yang kedua, pembelajaran memperhatikan pembedaan individual. Ketiga, kegiatan-kegiatan pemecahan masalah memberikan bekal kecakapan dan pengetahuan untuk menghadapi kehidupan di luar sekolah. Sedangkan kritik tentang kelemahan dari desain ini adalah 1. Penekanan pada minat dan kebutuhan peserta didik belum tentu cocok dan memadai untuk menghadapi kehidupan dalam kenyataannya. Kedua, tidak memiliki pola dan struktur. Ketiga, activity design sangat lemah dalam kontinuitas dan sekuen bahan. Dan yang keempat, sulit menemukan referensi yang dapat disepakati sebagai sumber belajar karena buku yang disusun berdasarkan subjek atau disiplin desain. Nah, desain yang ketiga yaitu Problem Centered Design. Desain yang pusatnya adalah problem atau masalah. Desain kurikulum yang berpusat pada masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat dan mengutamakan peranan manusia atau man-center. Problem Centered Design menekankan manusia dalam kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat dan menekankan pada perkembangan peserta didik. Berbeda dengan Learner Centered Design, kurikulum model desain ini telah disusun sebelumnya. Isi kurikulum berupa berbagai masalah sosial yang dihadapi peserta didik di masa kini dan masa yang akan datang. Penyusunan sequence didasarkan pada kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan dari peserta didik. Problem Centered Design menekankan pada isi maupun perkembangan peserta didik. Minimal ada 2 variasi model desain kurikulum ini. Yang pertama yaitu The Areas of Living Design dan The Core Design. Nah, apa sih itu? Yang pertama, The Areas of Living Design. Dalam model, ada penggabungan antara tujuan yang sifatnya proses dengan tujuan yang sifat isinya. Pemberian rangsangan pada penguasaan materi yang sifatnya pasif. Yang kedua yaitu The Core Design. The Core Design timbul sebagai reaksi utama kepada separate subject design yang sifatnya terpisah-pisah. Nah, apa saja sih kelebihan dan kelemahan dari desain tersebut? Ya, kelebihan yang pertama yaitu masalah kehidupan sosial menjadi penghapus pemisah antar subjek.
Yang kedua, mengarahkan pada penggunaan metode belajar pemecahan masalah. Yang ketiga, menyiapkan materi dalam bentuk yang sesuai. Yang keempat, menyiapkan materi dalam bentuk yang fungsional. Dan yang terakhir, motivasi belajar tentang dari faktor internal peserta didik. Nah, kelemahannya yaitu yang pertama, sangat sukar atau sulit menentukan ruang lingkup sekuens dari sisi yang saling esensial. Yang kedua, kurangnya integritas dan kontinuitas organisasi isi kurikulum. Yang ketiga, mengabaikan warisan budaya. Yang keempat, ada kecenderungan untuk mengindoktrinkan peserta didik dengan kondisi yang ada. Peserta didik tidak melihat alternatif lain. Yang terakhir yaitu pendidik mengalami hambatan. Nah, maka dari itu masing-masing dari desain tersebut yaitu subject center design, learner center design, problem center design memiliki atau dikembangkan menjadi rancangan kurikulum yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pokok kurikulum. Apa sih pokok kurikulum tersebut? Yaitu berisi tujuan, isi, pengalaman belajar, evaluasi yang sesuai dengan inti dari setiap model desain. Nah, sekian presentasi dari saya dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.